Teman-teman, di kasus kali ini aku mau menceritakan tentang seorang polisi yang menyalahgunakan kekuasaannya, bahkan seakan memanfaatkan wanita muda yang tak mengerti apa-apa. Seorang polisi bernama Ibtu I Dewa Gede Murate di tahun 2021 menjabat sebagai Kapolsek Pariki di Sulawesi Tengah. Sudah mempunyai istri dan 2 orang anak, bahkan sang istri bekerja sebagai guru dan keluarga ini terlihat romantis. Saat itu banyak juga yang memuji pasangan ini, bahkan kerap juga banyak yang memuji pasangan ini kerap tampilkan kemesraan, apalagi sang istri aktif di sosial media seakan memperlihatkan keluarga bahagia. Saat itu di Polsek Pariki ada tahanan tersebut adalah tahanan Kejari yang dititip di Polsek Pariki, ditahan di sana. Tahanan pencurian hewan ternak, tahanan ini pun sering dijenguk oleh sang istri bernama Siti 59 tahun. Istri dari tahanan tersebut pun menjenguk tiap hari dan membawakan suaminya makanan. Suami dari Siti yang ditahan di sana pun sudah menjadi terdakwa. Saat itu Siti pingsan hingga akhirnya suami Siti meminta petugas untuk menelpon anak mereka dan memberitahukan kalau sang ibu dari anak tersebut pingsan. Sebut saja Susi, anak dari ibu Siti, yang akhirnya datang ke kepolisian untuk membawa Bu Siti pulang. Saat itu Susi tak menyangka kalau sang ibu yang pingsan saat menemani sang ayah di tahanan. Saat datang ke Polsek Pariki, Susi sendiri menunggu di ruang tunggu. Nah, saat di ruang tunggu itulah dirinya bertemu dengan Pak Kapolsek dan duduk di sebelah Susi. Saat itu Pak Kapolsek memberitahu Susi untuk tetap menjaga sang ibu, jangan membiarkan sang ibu sendirian, takut terjadi apa-apa. Setelah Bu Siti membaik, akhirnya Susi pun membawa Bu Siti pulang. Keesokan harinya saat di rumah, Susi tak menyangka kalau dirinya mendapat WhatsApp dari Polsek Pariki. Bapak Kapolsek Pariki yaitu Nurate menanyakan kapan Siti akan menjenguk lagi ayahnya dan menyebutkan kepada Siti kalau ada perlu apa-apa minta tolong saja kepada dirinya. Di awal Siti tak menanggapi, bahkan Siti sama sekali tak membahas WhatsApp tersebut. Tak berhenti, masih di hari yang sama Susi pun masih mendapatkan WhatsApp hingga akhirnya Susi pun membalas dengan sopannya. Susi menyebutkan kalau dirinya tak tahu kapan menjenguk sang ayah. Tak mendapat respon manis dari Susi, akhirnya Kapolsek Pariki Nurate ini pun menjanjikan kepada Susi bisa membantu sang ayah untuk tak lama di tahanan dan membereskan permasalahan ayah dari Susi. Dan Susi pun berharap bisa membantu sang ayah pulang ke rumah dan tak diamankan lagi. Nurate yang terus-terusan merayu, bahkan tak hanya WA, dirinya pun langsung menelpon Susi. Hingga akhirnya Susi pun mau berbicara dan ngobrol dengan Nurate. Saat itu Susi pun langsung datang untuk menjenguk sang ayah. Saat menjenguk sang ayah, dirinya dengan Nurate memang ada percakapan dan obrolan. Saat itu kembali berlanjut di komunikasi telepon hingga akhirnya mereka janjian di hotel. Di hotel akhirnya mereka bersama. Mereka melakukan, bahkan sesudah melakukan, Nurate memberikan uang kepada Susi sebanyak 500.000 dengan alasan untuk ibu Susi, bukan untuk membayar Susi. Bahkan di sana juga Nurate memberikan peringatan kepada Susi agar tak bicara kepada siapapun. Setelah kejadian itu Susi pun bingung karena tak ada kemajuan tentang permasalahan sang ayah. Bahkan yang ada kerap beberapa kali mendapatkan lagi WhatsApp yang mengajak untuk tidur lagi. Setelah kerap mendapatkan WhatsApp lagi dan masih tetap ingin sang ayah bebas, akhirnya Susi pun masih menuruti hingga akhirnya kejadian ini berlangsung 2 kali. Namun tak lama semua terbongkar karena pacar Susi mendapati chattingan antara Susi dengan polisi tersebut. Hingga sang pacar tak terima dan melaporkannya kepada ibu Susi. Ibu dari Susi pun Siti kaget mendengar pembicaraan ini. Bahkan Siti tak menyangka Kapolsek Pariki melakukan kepada sang anak. Sang anak nampak dimanfaatkan karena sang istri tahu kalau sang istri Susi tahu kalau sang suami tak bisa begitu saja dilepaskan karena putusan sudah jelas. Susi merasa dimanfaatkan oleh oknum polisi tersebut hingga akhirnya ibu Susi dengan Susi melaporkan kepada pihak kepolisian ditemani pengacara. Akhirnya Siti, ibu dari Susi, pun menemani Siti melaporkan pria tersebut ke Propam untuk ditindaklanjuti. Dengan bukti-bukti yang ada yaitu chattingan mesra antara Kapolsek Pariki dengan Susi, hingga akhirnya Propam pun menerima laporan tersebut dan langsung mengamankan Polsek Pariki yaitu Nurate. Saat diamankan, pihak Kapolsek Pariki ini membantah dan menyebutkan kalau dirinya dijebak, dirinya tak merasa melakukan apapun kepada Susi. Meskipun dengan bukti-bukti yang ada, Kapolsek dari Pariki ini pun tetap membantah, bahkan akan segera melaporkan balik atas pencemaran nama baik terhadap Susi dan juga sang ibu Siti. Viralnya permasalahan ini membuat oknum polisi ini pun akhirnya jadi sorotan.
Bukan hanya dirinya kini diadili, namun dirinya pun mendapatkan kode etik hingga akhirnya dicopot dari jabatannya dan dipecat secara tidak hormat. Merasa tidak melakukan kekerasan seksual kepada siapapun dan merasa tidak memanfaatkan siapapun, Kapolsek Pariki akan segera mengambil tindakan hukum lanjutan untuk Susi. Susi dengan Ibu Siti pun tak takut dan kini mendapatkan banyak dukungan dari para LSM. Dengan bukti-bukti yang ada, harusnya Kapolsek ini minta maaf, namun Kapolsek ini terus membantah kalau dirinya melakukan. Biasa aktif di sosial media, istri dari Kapolsek Pariki ini nampak kini menghilang, bahkan akun sosial medianya pun ditutup. Dan kini banyak yang menyebutkan kalau istri dari Kapolsek Pariki yang berprofesi sebagai guru ini nampaknya malu dengan kelakuan sang suami hingga akhirnya menghilang.